gospel itu selalu disalibkan di antara dua ekstrim, yang melanggar peraturan dan yang mengikuti peraturan. Makanya kalau basisnya hanya peraturan, saudara nggak akan bisa hidup dan mengatasi dosa dengan Injil. Makanya bukan peraturan jawabannya. Peraturan membawa kita kepada Kristus. Tapi banyak orang ya sudah percaya Kristus, dia kembali lagi ke hukum Taurat. Hukum Taurat membuat kita sadar, aduh aku nggak bisa, aku butuh juru selamat. Oke, percaya Kristus. Wah, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. Terus dia kembali lagi ke peraturan atau anti peraturan. Udahlah, nggak usah peraturan. Nah, ini dua error. Injil itu memiliki alur. Injil itu ada garis polanya. Injil itu ada implikasinya, ada koherensinya, ada cara mikirnya, ada konsistensinya, ada logikanya. Injil bukan hanya jalan masuk kepada keselamatan, tetapi juga cara kita maju dalam kehidupan kerohanian kita. Kita perlu terus-menerus menyelaraskan diri pada kebenaran Injil. Itulah sebabnya tiap minggu kita diingatkan dengan Injil. Akibat kejatuhan dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, kebenaran Allah. Itu yang menyebabkan manusia selalu cari pembenaran, pembuktian, aktualisasi, membangun harga diri untuk menutupi rasa malunya. Makanya kalau saudara mau ngalahkan dosamu dengan peraturan, nggak bisa. Because that always is in your heart. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tetapi apa yang dicinta di dalam hati. Kalau kamu sombong, gimana caranya kamu rendah hati? Nggak bisa. Hatimu merasa kamu lebih hebat kok dari orang lain. Kalau mau pura-pura, namanya munafik. Loh, sombong yang kedua. Masalah utama dalam hidup kita adalah kasih yang kacau, kasih yang rusak, kasih yang salah arah di dalam hati kita. Kita pikir itu karir, uang membawa kita kepada kebahagiaan, yang dikejar itu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ada konsekuensi. Keluargamu kamu korbankan, kesehatanmu kamu korbankan, anak-anakmu kamu lupakan. Demi apa? Mengejar itu. Akhirnya apa? Rusaklah. Makanya saudara, kalau peraturan gak bisa, tetapi Injil bekerja untuk menata ulang kasih kita. Hatimu kacau, makanya hatimu perlu ditata ulang. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus ngomong kata dibenarkan itu sampai 3 kali. Mengapa sampai ada 3 kali kata dibenarkan? Karena kita kehilangan kebenaran, saudara. Lu kok bisa? Bagaimana mungkin kita dibenarkan? Sang kebenaran rela difitnah, dituduh bersalah, dihukum. Dia tidak mengenal dosa, tetapi mati seperti seorang pendosa. Meskipun Anda berdosa, Anda dibenarkan, Anda diterima sepenuhnya. Itulah alur Injil. Paulus tidak mengatakan bertobat dari diskriminasi, bertobat berhenti jadi orang munafik. Dia nggak bilang gitu. Tapi yang Paulus bilang, bertobat karena kamu tidak percaya Injil. Itu masalah hati. Kalau saudara telusuri kenapa kamu takut, kenapa kamu khawatir, kenapa kamu marah, kenapa kamu berani berdosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kamu kurang percaya. Kenapa kita bohong? Kenapa kita iri? Kamu kurang percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu mau porsi orang lain. Betul atau tidak? Biarlah Injil menjadi yang terutama dalam hidup kita. Biarlah Injil, keindahannya mengkalibrasi hati saudara. Karena Injil, kita taat dan berbuat baik bukan untuk diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita tidak anti peraturan atau hanya mengikuti peraturan, tetapi kita menghidupi pola dan alur Injil.